Malam itu hujan deras mengguyur Jakarta, membuat jalanan macet total. Aku, Rina, terjebak di kantor hingga larut malam karena permintaan mendadak dari atasanku, Bu Nadia. Saat jam menunjukkan pukul 10 malam dan rekan-rekan sudah pulang, dia memanggilku ke ruangannya dengan suara yang tegas, "Rina, tolong tunggu sebentar. Ada yang harus kita bicarakan." Aku duduk di depan meja kerjanya, tangan gemetar memegang map laporan yang baru saja kuselesaikan. Bu Nadia, wanita berusia 35 tahun dengan rambut pendek rapi dan mata yang selalu tajam, menatapku lama. "Rina, aku tahu ini terdengar aneh, tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Aku mencintaimu." Kata-katanya seperti petir yang menyambar, membuat dunia sekelilingku berputar. Bagaimana bisa? Aku, seorang gadis biasa dari keluarga sederhana di pinggiran Jakarta, tiba-tiba menjadi objek perasaan dari bosku yang sukses dan disegani. Hatiku berdegup kencang. Aku tidak pernah membayangkan hal ini. Bu Nadia adalah panutan bagiku, seorang eksekutif di perusahaan multinasional, selalu tampil percaya diri di tengah dominasi pria di dunia bisnis. Tapi malam itu, di balik sikap tegasnya, aku melihat kerapuhan. "Aku tahu ini salah," lanjutnya, suaranya bergetar. "Aku sudah menikah, punya anak. Tapi perasaan ini tumbuh tanpa ku minta. Setiap kali melihatmu bekerja keras, setiap kali kita berbicara, aku merasa hidup." Aku terdiam, pikiranku kacau. Apakah ini mimpi? Atau awal dari mimpi buruk? Keesokan harinya, aku berusaha menghindarinya. Kantor terasa seperti medan perang. Setiap tatapan Bu Nadia membuatku gelisah. Aku ingat keluargaku, ayah yang konservatif, ibu yang taat beragama, dan adik-adik yang melihatku sebagai teladan. Di Indonesia, di mana norma masyarakat masih kuat menekan perbedaan, mencintai sesama jenis adalah tabu. Aku pernah mendengar cerita teman yang diusir keluarga karena hal serupa. Apakah aku juga akan begitu? Tapi perasaan itu mulai merayap. Aku mulai memperhatikan Bu Nadia lebih dalam. Cara dia tersenyum saat memuji kerjaku, cara dia melindungiku dari tekanan atasan lain. Apakah aku juga merasakan hal yang sama? Malam itu, setelah pengakuan, aku pulang dengan pikiran berantakan. Di angkot yang penuh sesak, aku memandang hujan di luar jendela, bertanya pada diri sendiri, mengapa ini terjadi padaku? Hari-hari berikutnya, Bu Nadia bertindak seolah tidak ada yang terjadi. Tapi di balik rapat dan deadline, ada pesan singkat, "Maafkan aku, Rina. Aku tidak bermaksud menyakitimu." Aku tidak membalas. Aku takut. Takut pada diriku sendiri. Di rumah, ibu mulai curiga melihatku sering lembur. "Jangan terlalu capek, nak. Kamu harus menikah segera, seperti sepupumu." Kata-katanya seperti pisau, mengingatkanku pada ekspektasi masyarakat. Suatu sore, saat kami bekerja sama menyelesaikan proyek besar, Bu Nadia menyentuh tanganku secara tak sengaja. Listrik seperti mengalir. Aku menarik tangan dengan cepat, tapi matanya penuh harap. "Rina, bicaralah denganku. Tolong." Aku akhirnya angkat bicara di ruang pantry yang sepi. "Bu, ini tidak mungkin. Saya tidak seperti itu." Tapi kata-kataku terdengar palsu. Di dalam hati, aku mulai meragukan diri. Konflik mulai muncul. Rekan kantor mulai bergosip. "Bu Nadia terlalu perhatian sama Rina," ya. Aku dengar bisik-bisik itu. Tekanan meningkat. Bu Nadia mulai terlihat lelah, mata hitamnya menunjukkan malam-malam tanpa tidur. Suatu hari, dia cerita tentang pernikahannya yang retak. "Suamiku tahu ada yang salah, tapi dia tidak tahu apa." Aku merasa bersalah setiap hari. Aku mendengar ceritanya dengan hati teriris.
Apakah aku penyebabnya? Aku mulai mencari jawaban. Di internet, aku baca tentang komunitas LGBTQ di Indonesia. Ada cerita sukses, tapi lebih banyak cerita pilu, diskriminasi, kekerasan, penolakan. Aku ingat kasus di mana seorang wanita diusir dari desanya karena mencintai teman perempuannya. Apakah itu nasibku? Malam itu aku bermimpi tentang Bu Nadia. Kami berjalan di pantai Bali, bebas dari mata dunia. Tapi mimpi itu berubah menjadi mimpi buruk, keluargaku menangis, masyarakat menunjuk-nunjuk. Aku terbangun berkeringat dingin. Keputusan harus diambil. Apakah aku lari dari perasaan ini atau hadapi? Hari berganti minggu. Bu Nadia mengajakku makan malam sebagai teman. Di restoran kecil di Kemang, dia cerita masa lalunya. Aku pernah mencintai seorang wanita di kuliah, tapi aku tekan perasaan itu demi Norma. Sekarang denganmu aku tidak bisa lagi. Air matanya jatuh. Aku pegang tangannya untuk pertama kali. Bu, aku takut. Kata-kataku jujur. Pulang dari sana, aku rasakan getar di hati. Apakah ini cinta? Atau hanya rasa kagum yang berlebih? Di rumah, ayah bertanya, "Kamu kenapa, Rin?" Kelihatan gelisah. Aku bohong, bilang capek kerja. Tapi dalam hati, aku tahu badai akan datang. Badai itu datang lebih cepat dari yang kukira. Suatu pagi, suami Bu Nadia datang ke kantor, marah besar. "Nadia, apa yang kau lakukan dengan anak buahmu itu?" Ternyata, dia menemukan pesan-pesan kami. Ruangan jadi gaduh. Rekan-rekan memandang dengan mata penuh tanya. Bu Nadia mencoba menenangkan, tapi suaminya tidak mau dengar. "Kau hancurkan keluarga kita karena seorang wanita. Ini gila." Aku berdiri di sudut, tubuhku dingin. Semua mata tertuju padaku. Bu Nadia menatapku dengan mata memohon maaf. "Ini salahku, Rina. Maafkan aku." Suaminya pergi dengan amarah, meninggalkan kami dalam keheningan. Hari itu, Bu Nadia cuti. Aku pulang dengan hati hancur. Di rumah, ibu menyambut dengan senyum, tapi aku tidak bisa berpura-pura. "Ada apa, nak?" tanyanya. Aku cerita setengah-setengah, bilang ada masalah di kantor. Tapi malamnya aku menangis sendirian. Apakah aku salah mencoba memahami perasaannya? Apakah aku juga mencintainya? Keesokan harinya, Bu Nadia kembali. Wajahnya pucat, tapi tekadnya kuat. "Rina, kita harus bicara." Di taman belakang kantor, dia cerita semuanya. "Suamiku mau cerai. Anakku." Dia bingung. Tapi aku tidak bisa bohong lagi pada diri sendiri. Aku mendengar dengan hati terbelah. "Bu, ini terlalu berat. Keluargaku tidak akan terima." Dia pegang bahuku. "Aku tahu risiko. Tapi hidup ini pendek, Rina. Aku sudah bayar mahal dengan pernikahan palsu ini." Kata-katanya menyentuh. Aku ingat masa kecilku, di mana ayah selalu bilang perempuan harus menikah dengan pria baik. Tapi sekarang aku ragu. Konflik internal semakin dalam. Aku mulai bertemu Bu Nadia diam-diam, kopi di kai kecil, jalan-jalan di malam hari. Setiap pertemuan membuatku semakin jatuh. Tapi bayangan masyarakat menghantui. Di Indonesia, undang-undang tidak melindungi kami. Ada cerita tentang raya dan penghinaan. Suatu hari, teman kantor, Lisa, mendekatiku. "Rina, hati-hati ya. Gosipnya kamu dan Bu Nadia. Itu bisa bahaya." Aku pura-pura tidak tahu. Tapi dalam hati aku takut. Apakah ini pengkhianatan pada keluargaku? Bu Nadia mulai berubah. Dia lebih berani, tapi juga lebih rapuh.
Aku siap kehilangan segalanya untukmu, katanya suatu malam di apartemennya. Aku menangis. Tapi anakmu, keluargamu. Dia diam, mata penuh penyesalan. Keputusan itu menyakitkan. Aku pulang dan bertemu ayah. Dia cerita tentang rencana pernikahan dengan anak temannya. Kamu sudah 28, Rin. Saatnya. Aku menolak halus, tapi hatinya curiga. Ada yang salah denganmu, tanyanya tajam. Malam itu aku hubungi Bu Nadia. Kita harus berhenti. Tapi suaraku lemah. Dia menangis di telepon. Jangan tinggalkan aku, Rina. Hati kami sama-sama terluka. Hari-hari berikutnya, tekanan meningkat. Suami Bu Nadia ajukan gugatan cerai. Berita menyebar di kantor. Aku jadi target gosip. Dia yang rebut Bu Nadia dari keluarganya, kata mereka. Aku merasa seperti penjahat. Aku mulai mencari dukungan. Bergabung dengan grup online di Indonesia. Ada cerita inspirasi tapi juga peringatan. Hati-hati dengan keluarga, kata seorang anggota. Aku ingat itu. Suatu sore, Bu Nadia ajak aku ke Bandung untuk liburan bisnis. Di sana, jauh dari Jakarta, kami bebas. Kami bicara hati ke hati. Aku mencintaimu karena kamu kuat, Rina. Kamu buat aku merasa utuh. Aku akui perasaanku. Aku juga, Bu. Tapi ini salah di mata dunia. Kembali ke Jakarta, realitas menyambut. Ibu sakit, dan ayah salahkan stres karena aku. Kamu jarang pulang, Rin. Apa kamu punya rahasia? Aku diam. Konflik mencapai puncak saat Bu Nadia dipecat. Atasan tahu gosip, dan perusahaan tak mau risiko. Ini bukan tempat untuk drama pribadi, kata mereka. Bu Nadia hancur. Semua karena aku memilihmu, katanya padaku. Aku merasa bersalah. Apakah cinta ini layak untuk pengorbanan sebesar ini? Dengan Bu Nadia kehilangan pekerjaan, segalanya berubah. Dia pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, jauh dari kemewahan sebelumnya. Anaknya, seorang gadis kecil berusia 8 tahun, tinggal dengan ayahnya. Aku hanya bisa bertemu akhir pekan, ceritanya dengan air mata. Aku datang berkunjung, membawa makanan, mencoba menghibur. Tapi di dalam, aku bergulat dengan diri sendiri. Apakah aku siap bayar harga yang sama? Keluargaku mulai menekan. Adikku, yang kuliah di UI, bilang, "Kak, ada rumor di kantormu." Benarkah? Aku bohong, tapi matanya penuh keraguan. Bu Nadia mulai mencari pekerjaan baru, tapi gosip menyebar. Wanita seperti dia sulit diterima, kata temannya. Dia semakin depresi. Suatu malam, dia minum terlalu banyak. Rina, apakah ini pantas? Aku kehilangan segalanya. Aku peluk dia, tapi hatiku juga sakit. Aku putuskan untuk cerita pada sahabatku, Miaj, aku mencintai seorang wanita, kataku. Mia terkejut, tapi mendukung. Di Indonesia ini susah, Rin. Tapi kamu harus jujur pada diri. Kata-katanya beri kekuatan. Tapi jujur berarti risiko. Ayah mulai mencari tahu. Dia hubungi rekan kantorku. Apa yang terjadi dengan anakku? Akhirnya, gosip sampai ke telinganya. Malam itu, dia marah besar. Kamu hancurkan nama keluarga. Ini dosa besar. Aku menangis, mencoba jelaskan. Ayah, ini perasaanku. Aku tidak pilih ini. Tapi ayah tidak dengar. Pergi dari rumah ini jika kamu lanjutkan. Ibu menangis di sudut, tidak berani bicara. Aku pergi ke apartemen Bu Nadia. Keluargaku tahu, kataku. Dia peluk aku. Kita hadapi bersama.
Tapi bersama berarti lebih banyak pengorbanan. Hari-hari berikutnya, aku tinggal sementara di sana. Kami hidup sederhana, tapi cinta kami tumbuh. Tapi masyarakat tidak diam, tetangga mulai bergosip. Dua wanita tinggal bersama. Pasti ada yang salah. Bu Nadia dapat pekerjaan relance, tapi gajinya kecil. Aku dulu punya segalanya, sekarang nol, katanya pahit. Aku kerja lebih keras di kantor, tapi tanpa Bu Nadia, suasana berbeda. Atasan baru lebih ketat. Konflik moral muncul. Apakah mencintai sesama jenis salah? Di masjid, imam bicara tentang norma. Aku merasa berdosa. Tapi saat bersama Bu Nadia, aku merasa benar. Suatu hari, anak Bu Nadia datang. "Mama, kenapa kamu tinggal dengan Tante Rina?" tanyanya polos. Bu Nadia jelaskan sebisanya. "Mama sayang Tante Rina seperti papa dulu." Anaknya bingung, tapi peluk kami. Tapi suami Bu Nadia tidak terima. Dia ajak anaknya pergi, bilang, "Ini tidak sehat." Bu Nadia hancur lagi. Aku kehilangan anakku karena ini. Aku mulai ragu. Apakah ini benar? Aku hubungi ayah, minta maaf. "Ayah, aku pulang." Tapi ayah bilang, "Jika kamu tinggalkan wanita itu." Pilihan sulit. Aku pilih Bu Nadia, tapi dengan harga mahal. Keluarga memutus hubungan. Adikku bilang, "Kak, kamu egois." Di tengah itu kami ikut demo hak di Jakarta. Ada ratusan orang, tapi polisi bubarkan. Kami lari, tapi merasa bagian dari sesuatu yang lebih besar. Tapi realitas kembali. Bu Nadia sakit karena stres. Aku rawat dia, tapi pikiranku kacau. Apakah ini akhir? Sakit Bu Nadia membuatku sadar betapa rapuhnya kami. Dokter bilang stres kronis. Aku tinggal di rumah sakit, menjaga dia. "Rina, makan." Aku tarik kamu ke ini, katanya lemah. Aku pegang tangannya. Kita pilih ini bersama. Pulang dari rumah sakit, kami putuskan pindah ke Yogyakarta, harap lingkungan lebih terbuka. Tapi di sana pun tantangan ada. Tetangga curiga, gosip menyebar. "Mereka pasangan haram," kata mereka. Aku dapat pekerjaan baru di perusahaan kecil. Bu Nadia mulai bisnis online. Hidup kami stabil, tapi luka lama belum sembuh. Aku rindu keluarga. Suatu hari, ibu hubungi. "Nak, ayah sakit. Pulanglah." Aku kembali ke Jakarta. Ayah diranjang sakit, mata lemah. "Rina, ayah salah. Ayah takut kehilanganmu." Air mata jatuh. Aku cerita semuanya. "Ayah, aku bahagia dengan Nadia." Ayah diam lama. "Ini sulit bagi ayah. Tapi kamu anak ayah." Rekonsiliasi mulai. Ibu peluk aku. "Kami sayang kamu apa adanya." Tapi tidak semua mudah. Adikku masih marah. "Kak, kamu buat keluarga malu." Aku jelaskan, ini bukan pilihan, ini aku. Kembali ke Yogyakarta, Bu Nadia senang dengar cerita. Mungkin ada harapan. Tapi suaminya masih perang hak asuh anak. Pengadilan di Indonesia tidak ramah LGBT. Aku mungkin kalah, katanya. Sidang pertama berat. Hakim tanya, "Mengapa Anda tinggalkan keluarga untuk wanita?" Bu Nadia jawab jujur. "Karena cinta." Ruang sidang gaduh. Aku duduk di belakang, hati deg-degan. Setelah sidang, kami bertengkar pertama kali. "Kenapa kamu bilang begitu?" "Itu buat lebih buruk," kataku. Dia balas, aku muak bohong. Konflik kami muncul. Tapi cinta menang. Kami baikan, lebih kuat. Aku mulai aktif di komunitas Yogyakarta. Bertemu orang-orang seperti kami, cerita pengalaman.
Suatu hari, anak Bu Nadia hubungi. Mama, aku kangen. Kami bertemu diam-diam, anaknya bilang, aku suka Tante Rina. Hati kami meleleh. Tapi masyarakat masih tekan. Ada ancaman online hate speech. Kembali ke norma, kata mereka. Kami takut, tapi tetap maju. Ayah pulih dan mulai terima. Dia datang ke Yogyakarta. Aku ingin kenal Nadia. Pertemuan itu awkward, tapi langkah besar. Konflik terakhir muncul saat sidang akhir. Hakim putuskan hak asuh bersama. Anak butuh ibu, katanya. Bu Nadia menangis bahagia. Kami mulai hidup baru. Tapi pertanyaan tetap, apakah kami benar? Hidup di Yogyakarta memberi kami ruang bernapas. Bu Nadia dapat hak asuh parsial, anaknya mulai datang berkunjung. Mama bahagia sekarang, katanya kecil. Aku jadi seperti ibu tiri, belajar mengasuh. Keluargaku perlahan terima. Ayah bahkan ajak Bu Nadia makan malam. Saya tidak paham, tapi saya lihat Rina bahagia. Kata-katanya beri harapan. Tapi masyarakat luas masih sulit. Di kerjaan, aku dengar bisik-bisik. Dia lesbian. Aku abaikan, fokus pada karir. Bu Nadia mulai advokasi hak. Dia bicara di seminar kecil. Cinta bukan dosa, katanya. Aku bangga, tapi khawatir keselamatan. Suatu hari, ancaman nyata datang. Kelompok radikal demo di depan rumah. Pergi dari sini, teriak mereka. Kami lapor polisi, tapi respons lambat. Kami putuskan pindah lagi ke Bali, di mana komunitas lebih terbuka. Di sana kami buka kai kecil, tempat aman untuk orang seperti kami. Hidup stabil, tapi luka masa lalu tetap. Bu Nadia kadang menangis ingat pernikahan lamanya. Aku bayar mahal. Aku hibur, tapi kita dapat ini. Aku mulai menulis blog anonim tentang pengalaman. Banyak yang baca, beri dukungan. Terima kasih, ceritamu beri kekuatan. Tapi ada juga hate. Ini melawan agama. Aku balas dengan akta cinta universal. Anak Bu Nadia tumbuh, mulai paham. Mama, aku dukung kalian. Kata-katanya buat kami kuat. Keluargaku datang berkunjung. Adikku akhirnya makan. Kak, aku salah. Rekonsiliasi penuh. Di akhir perjalanan, kami duduk di pantai Bali, matahari terbenam. Apakah semua ini pantas? Tanya Bu Nadia. Aku jawab, ya, karena kita benar pada hati. Tapi pertanyaan tetap menggantung, apakah mencintai sesama jenis adalah kesalahan moral yang tak termakan, atau hanya pilihan hidup yang layak dihormati?